Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat dan selalu semangat untuk mengikuti video pembelajaran. Nah, hari ini kita masih akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Bila pada video pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, yang artinya tumbuhan dengan sendirinya mampu mengembangbiakkan dirinya. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Apa itu perkembangbiakan vegetatif secara buatan? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan adalah suatu proses perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin, yaitu dengan cara campur tangan manusia atau dengan bantuan manusia. Macam-macam dari perkembangbiakan vegetatif buatan adalah yang pertama, okulasi, yang kedua, enten, yang ketiga dengan stek, yang keempat dengan merunduk, yang kelima dengan mencangkok. Okulasi atau penempelan adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang memiliki mata tunas dari satu tanaman ke tanaman yang lain yang sejenis sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Contoh okulasi yang dilakukan pada tanaman jeruk. Di sini, Bubi punya dua macam tanaman jeruk. Yang pertama, tanaman jeruk yang pohonnya kokoh, tetapi berbuah masam atau kecut. Kemudian, yang berikutnya ada buah jeruk yang buahnya lebat dan manis, tetapi pohonnya kecil. Nah, untuk batang induknya, kita ambil dari pohon jeruk yang berbatang kokoh. Sedangkan mata tunasnya kita ambil dari buah jeruk yang manis. Yang ini ya, lihat proses okulasinya. Jadi, batang yang tegak lurus ini, batang induknya yang ini kita ambil dari pohon jeruk yang memiliki batang kuat. Yang ini ya. Kemudian, mata tunas yang ditempelkan ini berasal dari jeruk yang berbuah manis. Nah, mata tunas dari pohon jeruk yang berbuah manis kita tempelkan pada batang pohon jeruk yang nantinya tumbuh kokoh. Setelah mata tunas itu kita tempel, diikat. Kemudian, bila dari mata tunas itu tumbuh daun, maka dapat dikatakan proses okulasinya berhasil. Lihat. Nah, kemudian akan tumbuh seperti ini. Dari tunas yang tumbuh ini nanti akan berbuah jeruk yang manis. Itulah mengapa dikatakan bahwa okulasi meningkatkan mutu tumbuhan. Jadi dapat kita lihat di sini, akhirnya pohon jeruk yang jeruknya berbuah manis akan tumbuh dengan kokoh dan kuat karena mata tunasnya telah kita tempelkan pada pohon jeruk yang batangnya kuat ini tadi. Penyambungan tanaman atau dikenal dengan istilah enten adalah penggabungan dua bagian tanaman yang berlainan tetapi masih dalam satu jenis tanaman sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dan tumbuh sebagai tanaman baru. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini dari pohon yang jenisnya sama. Pada bagian bawahnya kita belah dua, kemudian batang atasnya kita bentuk huruf V. Kemudian kita masukkan, kita ikat. Nah, dari ikatan itu nanti, maka pada batang yang atas ini, bila tumbuh daun, maka dikatakan hasil enten kita berhasil. Ini proses entennya. Jadi, kedua batang yang disambungkan ini dari satu jenis tanaman, tetapi berlainan sifat. Coba lihat contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Dari satu pohon kamboja ini ternyata ada dua jenis warna, warna putih
dan warna merah, yang artinya bahwa dari tumbuhan ini telah dilakukan penyambungan. Dari pohon dasarnya ini berwarna merah disambungkan dengan warna yang lain. Nah, kemudian contoh yang lainnya dari tanaman bougainville. Lihat, dari tanaman ini muncul lebih dari satu warna. Bougainville warna putih, warna pink, ada warna kuning. Inilah hasil dari N10. Ingat, tetap dalam satu jenis tumbuhan tetapi memiliki sifat atau warna bunga yang berbeda. Stek. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman seperti daun atau batang yang ditanam dan pada akhirnya dapat berkembang menjadi tumbuhan baru. Stek ada dua. Yang pertama, stek batang. Contohnya, pada gambar ini dapat kita lihat batang dari tumbuhan singkong dipotong. Kemudian batang yang telah dipotong itu nanti ditanam. Bila tumbuh akar, maka akan dapat berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman lain yang bisa berkembang biak dengan cara stek batang adalah mawar. Bukankah pada perkembangbiakan generatif kemarin Bubi sudah memberi tugas tanaman apa yang berbunga tetapi tidak dapat menghasilkan biji, salah satunya adalah mawar. Bila tidak bisa berkembang biak dengan cara generatif, maka tumbuhan itu bisa berkembang biak secara vegetatif. Lihat, meskipun mawar tidak memiliki biji, masih bisa kita kembang biakan dengan cara stek batang. Lihat, dari batang yang ditanam muncul akar. Bila sudah seperti ini, maka batang mawar ini nanti bisa kita tanam. Yang berikutnya adalah tebu, stek daun. Stek daun, contoh yang pertama adalah daun cocor bebek. Kemudian, ini apa? Ya, ini merupakan daun dari bunga Wijaya Kusuma. Kemudian ada tanaman begonia. Tanaman begonia banyak sekali variasinya. Ini contohnya. Nah, ini proses menanam daun begonia. Daun dari begonia kita potong, kita tanam, maka akan menjadi individu baru. Ini tunas yang muncul dari potongan daun begonia yang telah ditanam. Kemudian ada tanaman zamia. Pada daun yang ditanam akan muncul akar. Bila sudah seperti ini, dapat kita tanam untuk menjadi individu baru. Nah, ini contoh yang terakhir, yaitu tumbuhan sansevieria atau lidah mertua. Dari daun yang ditanam, dapat muncul akar yang pada akhirnya memunculkan tunas. Merunduk. Merunduk adalah proses perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan yang memiliki cabang panjang dengan cara merundukkan atau memasukkannya ke dalam tanah. Jadi, batang tanaman itu ditundukkan ke dalam tanah agar dapat berkembang biak. Tetapi, setelah kita merundukkan batangnya, kita harus menimbunnya agar batang tetap di dalam tanah dan tidak terangkat ke atas permukaan tanah. Dari batang yang tadi dirundukkan atau dimasukkan ke dalam tanah akan tumbuh akar dan nantinya akan menjadi tanaman baru. Syarat dari merunduk, yang pertama bercabang panjang, yang kedua pastilah cabangnya harus lentur. Karena kalau tidak lentur, sewaktu kita memasukkan ke dalam tanah, maka batang itu dapat patah. Yang ketiga, cabangnya dekat dengan tanah. Perhatikan proses merunduk di bawah ini. Pada gambar yang A, terlihat batang yang dekat dengan tanah. Kemudian, batang yang dekat dengan tanah, kita masukkan ke dalam tanah. Ini proses di B, batangnya sudah dimasukkan ke dalam tanah. Nah, bila batangnya sudah masuk ke dalam tanah, perlu kita ingat pada atas batang tersebut hendaknya kita taruh penahan. Fungsinya agar batang yang telah kita masukkan ke dalam tanah atau sudah kita rundukkan tidak terangkat ke atas.
Proses berikutnya, setelah kita rawat tanaman itu dengan baik, maka dari batang yang kita rundukkan ke dalam tanah akan muncul akar. Bila sudah muncul akar, maka bisa kita potong batang tersebut lepas dari pohon induknya, sehingga dapat kita peroleh individu baru. Itulah proses merunduk. Tanaman yang berkembang biak dengan cara merunduk, contohnya yang pertama adalah tumbuhan alamanda. Bila di rumah kalian ada, perhatikan batangnya lentur sehingga kita bisa memasukkannya ke dalam tanah. Yang kedua, sirih cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tidak semua tumbuhan bisa dicangkok ya. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil atau tumbuhan yang memiliki dua keping lembaga dan tumbuhan biji terbuka. Nah, bagaimana cara kita mengusahakan agar batangnya berakar? Mari kita pelajari proses mencangkok berikut ini. Proses mencangkok yang pertama adalah pemilihan batang. Tidak boleh batang yang terlalu muda atau terlalu tua. Diusahakan memilih batang yang lurus. Kemudian setelah pemilihan batang, maka batang tersebut dihilangkan kulit batangnya. Seperti ini, sehingga terlihat bagian putih pada batang tersebut. Setelah kita hilangkan bagian kulit batangnya, maka bagian tersebut kita beri media. Media tanamnya bisa tanah ataupun yang lainnya. Kemudian, media tanam itu kita bungkus dengan plastik. Diusahakan plastik ini kita beri lubang. Tujuannya pada waktu menyiram cangkokan ini, airnya sirkulasi airnya bisa masuk ke dalam dan bisa keluar. Diikat, kemudian selama proses kita merawat tanaman, bila dari cangkokan tersebut muncul akar seperti ini, berarti tanaman itu sudah siap untuk ditanam di media tanam tanah. Nah, bila sudah seperti ini, kita buka bungkusnya, kemudian batang dari cangkokan ini bisa kita potong lepas dari tumbuhan induknya. Nah, bila kita amati tadi, maka yang pertama, syarat tumbuhan dapat dicangkok. Yang pertama, tumbuhan itu berbatang kayu atau keras. Yang kedua, tumbuhan berkambium. Misalnya saja Kamboja. Bisakah dicangkok? Ya, tidak bisa. Karena meskipun Kamboja memiliki kambium, tapi batang dari tumbuhan Kamboja itu berbatang basah, tidak keras. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok, mangga, jambu, jeruk, kelengkeng, rambutan. Keuntungan dari mencangkok yang pertama adalah sifat hasil cangkokan akan sama persis dengan tumbuhan induknya. Misalnya saja, mencangkok dari buah jambu yang manis, maka hasil cangkokannya akan berbuah manis pula. Tidak ada perubahan rasa sama sekali atau tidak ada perubahan sifat sama sekali. Jadi, sifatnya sama persis dengan tumbuhan induknya yang kita cangkok tadi. Kemudian yang kedua, tumbuhan hasil cangkokan cepat berbunga, sehingga akan cepat pula menghasilkan buah. Yang ketiga, bisa menghasilkan banyak tanaman baru dalam waktu yang relatif singkat. Di samping keuntungan, ada kerugian dari mencangkok, di mana tanaman hasil cangkokan tersebut memiliki akar serabut, sehingga tanaman tersebut mudah roboh. Alhamdulillah, kalian hari ini sudah belajar dengan penuh semangat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran IPA selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.